Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, maupun selamat malam rekan muda yang terkasih dimanapun teman-teman berada. Perkenalkan nama saya Dionysius Bayu Wiratmoko, mahasiswa dari Sekolah Tinggi Pastoral Kata Ketik. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sedikit dan menanggapi soal hukuman mati terkait dengan perkuliahan bioetika yang saya ambil saat ini. Hukuman mati tentunya rekan-rekan semuanya tidak asing lagi, atau mungkin bahkan sering mendengarnya dalam pemberitaan ataupun di media manapun. Lalu apa sih hukuman mati itu? Hukuman mati adalah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan oleh pengadilan sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya. Nah, praktek hukuman mati sendiri tidak tiba-tiba terjadi di Indonesia, akan tetapi ada sejarahnya dari hukuman mati sendiri. Berikut saya akan menyampaikan sedikit sejarah singkat mengenai hukuman mati. Hukuman mati pertama kali diakui keberadaannya bersamaan dengan adanya hukuman tertulis pada abad ke-18 sebelum Masehi di Babilonia. Pada saat itu terdapat 25 jenis tindakan kriminal yang pelakunya akan dijatuhi hukuman mati. Semenjak saat itu, praktik hukuman mati setiap negara bervariasi, berubah menyesuaikan kebutuhan masing-masing. Dan semakin banyak negara yang menerapkan hukuman mati. Peneguhan praktik hukuman mati pertama terjadi di Indonesia pada pemerintahan kolonial Belanda. Jadi di Indonesia itu praktik hukuman mati sudah ada sejak pemerintahan kolonial Belanda, yaitu kepemimpinan Dendels tepatnya pada tahun 1808, yang mengatur penentuan hukuman mati menjadi kewenangan Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Pelaksanaan hukuman mati pada saat itu masa demokrasi liberal pada tahun 1951 merupakan salah satu strategi untuk membungkam pemberontak penduduk yang terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia. Nah, praktik hukuman mati di Indonesia masih terjadi hingga saat ini. Dan yang sering kita ketahui, hukuman mati banyak dilakukan atau dilaksanakan di Lapas Nusa Kambangan, di mana sang tahanan akan dibawa ke tempat yang jauh dan dirahasiakan. Setelah sampai lokasi, tahanan akan diberi pilihan untuk duduk atau berdiri. Di sana akan hadir 10 orang regu tembak, di mana hanya di antaranya ada 3 yang akan memegang senapan berisi peluru. Jika setelah 3 tembakan tersangka belum tewas, maka diizinkan untuk menembak kepala tersangka. Jadi praktik hukuman mati di Indonesia sendiri yang dilakukan adalah hukuman tembak terhadap terpidana yang dijatuhi atau divonis hukuman mati. Itu secara singkat dari hukuman mati yang ada di Indonesia. Lalu mengapa hukuman mati diterapkan di negara ini? Apa alasannya? Menurut beberapa artikel yang saya baca, khususnya mengutip dari KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ada beberapa. Tentunya tidak akan saya jelaskan semuanya, nanti teman-teman juga bisa mencari referensi yang lainnya. Saya akan hanya sedikit memberikan beberapa alasan apa saja yang dilaksanakan terhadap hukuman mati ini, atau hal-hal apa saja yang harus dijatuhi hukuman mati. Yang pertama adalah membunuh kepala negara. Itu tidak boleh atau harus dijatuhi hukuman mati. Lalu mengajak negara asing untuk menyerang Indonesia,
memberikan pertolongan kepada musuh pada saat Indonesia dalam keadaan perang, membunuh kepala negara sahabat, dan tentunya pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu. Dan masih banyak lagi hukuman-hukuman yang dijatuhi hukuman mati karena tindakan pidana. Lalu di sini saya akan menitik beratkan, itu tadi sebagai permulaan, saya akan menitik beratkan tentang bagaimana pandangan gereja tentang hukuman mati. Apakah setuju ataukah tidak setuju dengan adanya praktik hukuman mati. Gereja Katolik secara resmi mengubah pengajaran dengan memutuskan bahwa mereka menentang hukuman mati dalam kasus apapun. Jadi jelas, hukuman mati ditentang oleh gereja. Selama berabad-abad sebelumnya, gereja Katolik yang memiliki umat sekitar 1,2 miliar di seluruh dunia mengatakan hukuman mati bisa dibenarkan dalam beberapa kasus tertentu. Itu berabad-abad yang lalu. Namun posisi tersebut mulai berubah di bawah kepemimpinan Paus Yohanes Paulus yang kedua yang meninggal pada 2005 silam. Vatikan mengatakan sekarang mereka mengubah katekesi universal yang merupakan pedoman ajaran Katolik untuk mendukung posisi Paus yang sekarang adalah Paus Fransiskus yang menentang hukuman mati untuk kasus apapun. Ajaran baru ini mengatakan kebijakan sebelumnya sudah kuno dan ada cara lain untuk melindungi keselamatan bersama dan gereja harus mengkonsentrasikan diri untuk menghilangkan hukuman mati. Jadi jelas rekan-rekan bahwa dari satu kutipan artikel ini, hukuman mati khususnya dari sudut pandang gereja itu menolak adanya hukuman mati. Lalu bagaimana pendapat saya secara pribadi sebagai seorang mahasiswa dan orang muda tentunya yang ada di Indonesia. Secara pribadi saya menolak akan adanya hukuman mati. Karena apa? Di sisi lain gereja menolak yang tentunya saya juga harus mengikutinya, tetapi secara hati nurani saya yang paling dalam saya menolak karena hidup dan mati itu adalah ketentuan atau milik dari Tuhan. Jadi orang lain tidak bisa mengambil atau menghilangkan kehidupan seseorang. Tentunya hal itu juga bertentangan dengan hak asasi manusia, yaitu tentang hak hidup seseorang. Seseorang tidak bisa merampas kehidupan orang lain. Jadi jelas saya secara pribadi menolak akan adanya hukuman mati. Sekian pendapat dan tanggapan dari saya mengenai perkuliahan bioetika khususnya dengan tema hukuman mati. Terima kasih dari saya. Apabila dalam penyampaian ada salah kata ataupun ada kekurangan, saya mohon maaf. Selamat malam, selamat pagi, selamat sore, selamat siang, dan dimanapun rekan-rekan berada. Terima kasih dan berkah dalam.